Anda kembali bersama kami di Nusantara Petang. Kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang bersama dengan perencana keuangan Mbak Rista Swestika. Mbak Rista tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana caranya sebenarnya kita harus bisa merencanakan hidup kita meskipun di tengah tantangan pandemi ini begitu ya. Nah, salah satu caranya ini kan sebenarnya bisa berbagai cara sih ya, Mbak ya. Nah, salah satu mungkin yang menjadi alternatif yang cukup menarik ini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan uang melalui aplikasi. Nah, ini sebenarnya aplikasi penghasil uang ini bisa merupakan sumber pendapatan kita hanya iseng-iseng saja ataukah bisa serius? Oke, kalau pertanyaannya bisa hanya untuk serius atau iseng-iseng aja, karena faktanya sampai detik ini juga belum ada yang membahas nih Mbak Tasya gitu ya, bahwa benar-benar dari penghasil uang ini memang bisa menghasilkan untuk kehidupan jangka panjang gitu Mbak Tasya. Mhm. Karena aplikasi penghasil uang ini kan baru ngetren gitu ya sejak ada COVID-19 ini, betul ya Mbak Tasya Iya, ya? betul. Betul. Jadi ini adalah salah satu cara karena melihat peluang gitu ya, bahwa masyarakat saat ini membutuhkan dana dengan cepat. Kalau misalnya mengambil pinjaman artinya dia harus bayar utang gitu kan. Mhm. Nah, kalau misalnya dia harus jual-jual aset berarti kan asetnya jadi tidak ada. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan uang dengan mudah? Ya mau tidak mau melirik yang namanya aplikasi penghasil uang, betul kan? Mhm, iya. Jadi kalau ditanya apakah ini bisa untuk prospek ke depannya, kita belum bisa bahas itu Mbak Tasya. Karena masih belum ada begitu ya penelitian dan juga belum, diterapkan secara, jangka panjang begitu ya, Mbak, ya, masih merupakan suatu peluang baru begitu. Nah, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan setidaknya untuk bisa membuat aplikasi penghasil uang ini sebagai, sumber dari penghasilan kita atau pendapatan kita? Oke, kalau ditanya seperti itu sebenarnya juga bukan kapasitas saya nih Mbak, tapi kalau Mmm. misalnya dilihat dari sisi perencana keuangan gitu ya, saya sendiri tidak menggunakan aplikasi penghasil uang tersebut gitu. Kenapa? Mmm. Karena sudah pasti gitu ya, apakah ini benar-benar aman atau tidak, kita belum bisa memastikan itu Mbak Tasya gitu. Mhm. Iya. Tapi banyak sekali kalau misalnya saat ini yang marak, contoh tadi salah satu YouTuber misalnya atau influencer gitu ya, itu penghasil uang dengan caranya yang seperti itu gitu ya. Artinya kalau dilihat bagaimana masa depan mesin penghasil uang ini atau aplikasi penghasil uang ini, kita masih belum tahu Mbak. Karena faktanya itu masih disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak pantas seperti itu Mbak Tasya. Baik. Dan lebih banyak ke dalam menjerumus akhirnya untuk investasi bodong Mbak Tasya. Iya iya, jadi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya ya, Mbak Rista ya. Ini kan kalau tadi, Mbak Rista mengatakan ini harus kita buat dulu budgeting-nya, kemudian juga Hmm, harus menyediakan dana darurat, dan ya. juga sudah, bisa mengatur piutang kita sebesar 30-35%, kemudian juga harus ada mitigasi risiko seperti asuransi, dan juga bagaimana menentukan tujuan dari keuangan kita secara jangka pendek sampai jangka panjang. Nah, dari satu perencanaan keuangan ini tentunya ada mungkin uang yang bisa kita sisihkan seperti misalnya, apakah itu bisa dilakukan dengan mengatur, dengan menggunakan, alokasi dari utang piutang sebesar 30-35% gitu. Berapa persen sih, uang yang bisa kita gunakan untuk melakukan, tindakan beresiko seperti itu? Oke, untuk berhutang atau untuk berinvestasi nih Mbak Tasya? Untuk, misalnya nih Kak, karena kita saat ini lagi ngomongin ini ya Mbak ya, aplikasi penghasil uang, seperti itulah, seperti misalnya tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang kira-kira, Oke. beresiko untuk perencanaan keuangan kita ini. Oke, untuk coba-coba lah Iya, istilahnya ya, betul siapa betul. tahu ternyata menguntungkan gitu kan ya. Iya. Oke, jadi kalau dari saya pribadi ditanya dengan seperti ini ya, Riz, sebenarnya ada nggak sih dana khusus kalau misalnya ternyata kita ditawarkan contoh kayak aplikasi penghasil uang tadi, Mhm. kira-kira berapa budget dari anggaran kita yang bisa kita ambil untuk kita masukkan ke dalam si mesin aplikasi penghasil uang tadi? Iya. Kalau saya seperti ini Mbak Tasya, kalau memang itu adalah uang dingin, artinya uang yang kalau terjadi resiko uang itu hilang, kamu nggak kenapa-napa, maka gunakan gitu ya. Nah, Mmm. tapi kalau misalnya uang itu memang udah kita jagain, ada posnya untuk A, B, dan C, lebih baik tidak sama sekali gitu ya. Nah, lebih amannya sih sebenarnya kita melihat dulu gitu ya, apakah aplikasi penghasil uang ini benar-benar aman. Kalau memang aman dan ternyata memang dari pemerintah atau misalnya dari OJK sekalipun sudah mendisklaimer bahwa ini itu memang mesin penghasil atau aplikasi penghasil uang yang aman, maka boleh kita ikutin gitu ya. Tapi kalau misalnya itu memang tidak ada informasinya, jadi lebih baik tidak membudgetkan sama sekali kalau aku ya Mbak Tasya ya. Mhm mhm.
Iya, artinya benar-benar ini uang yang memang tidak kita gunakan sama sekali tadinya begitu ya Mbak, dan jangan sampai ini kemudian kita juga harus bisa mengontrol diri mungkin. Jangan sampai nanti akhirnya kebablasan ataupun akhirnya jadi ketagihan gitu ya, ngeluarin lagi sampai akhirnya mengambil budget yang tadinya merupakan budget perencanaan keuangan kita yang utama ya Mbak. Yes, betul Mbak Tasya. Baik, kalau begitu, untuk kedepannya di masa pandemi ini, apa yang harus kita, apa namanya, lakukan begitu? Lebih aman mana sih, Mbak, menginvestasikan uang kita atau menabung? Oke, jadi gini, kalau kita ditanya pilihannya adalah lebih aman mana, menabung atau berinvestasi. Sebenarnya menabung atau berinvestasi tidak bisa kita bandingkan, Mbak Tasya, gitu ya. Hmm, Kenapa? Karena memang kita harus menabung, di mana menabung itu adalah ini yang tempat-tempat aman, gitu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Tasya sering dengar, jangan pernah menaruh uang dalam satu keranjang, ya, karena kalau misalnya keranjangnya jatuh, uangnya pecah semua, atau uangnya hilang semua, gitu ya. Kalau ibarat telur tadi, gitu ya. mhm, Nah artinya karena kita punya tujuan ini kan macam-macam nih Mbak Tasya, ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kalau misalnya dia jangka pendek, artinya masukkanlah ke dalam instrumen-instrumen yang aman, seperti tabungan, deposito, atau reksadana pasar uang sekalipun. Tapi kalau misalnya gitu ya, jangka waktunya ini panjang untuk mencapai tujuan keuangan kita seperti di atas 5 tahun gitu ya, atau 10 tahun ke atas gitu, bisa kita masukkan ke dalam instrumen investasi. Nah, jadi disesuaikan dengan tujuan kita, maka nanti akan ditentukan apakah kita menabung, apakah kita berinvestasi, Mbak Tasya. mhm. Nah, kalau, misalnya kita butuh uang secara cepat begitu, karena kita lagi sedang membicarakan di masa pandemi, di mana kemudian mungkin banyak juga yang mengalami PHK dan akhirnya butuh uang cepat. Apa yang bisa kita lakukan? Supaya Oke, tidak terjerumus begitu di dalam jebakan aplikasi penghasil uang yang akhirnya nantinya adalah investasi bodong. Oke, sebenarnya gini, kalau misalnya memang dari awal sudah melakukan perencanaan keuangan, sudah pasti punya yang namanya kondisi di dana darurat tadi. Artinya dana daruratnya bisa digunakan, Mhm, tapi tidak hanya mengandalkan dana darurat aja. Karena juga nggak cukup kalau hanya disiapkan dalam 12 bulan, tapi ternyata COVID-19 udah hampir 24 bulan gitu ya, Mbak Tasya, akhirnya hampir 2 tahun gitu ya. Nah, artinya teman-teman semua gitu, jadi jangan hanya berdiam diri, segera melakukan perubahan untuk melihat peluang-peluang apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mendapatkan uang-uang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak coba dengan hal-hal yang lebih positif, maka kita tidak akan tahu apakah kita bisa berhasil atau tidak. Nah, saat ini banyak sekali kok dengan masyarakat kita dengan ada COVID-19 ini mereka cepat beradaptasi, kemudian melihat peluang-peluang contoh ibu rumah tangga yang mungkin suaminya terdampak dari COVID-19 gitu ya, iya, kehilangan pekerjaan. Banyak sekarang ini yang menjadi seorang reseller gitu ya, dari baju-baju muslim, entah itu makanan gitu. Bahkan banyak sekali yang menjadi saat ini digital content creator gitu Mbak Tasya ya. mhm, iya, iya, Artinya semua peluang itu banyak, tinggal kita ini mau atau tidak melihat dan mencoba peluang-peluang tersebut Mbak Tasya. Gitu. mhm. Jadi untuk mendapatkan uang itu tidak ada yang mudah. Ketika kita mendapatkannya dengan mudah, maka one day atau suatu hari uang itu juga akan hilang, Mbak Tasya. Iya. Nah, ini berbicara mengenai dapatnya, mudah, kemudian bisa juga, hilangnya juga dengan cepat. Nah, kalau misalnya ada yang akhirnya sudah terlanjur berhasil menghasilkan uang dari aplikasi penghasil uang ini. Nah, bagaimana cara supaya uang yang dihasilkan dari aplikasi penghasil uang ini bisa, masuk ke dalam, tambahan dari pendapatan kita yang cukup bisa kita gunakan untuk ke depannya nanti? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang tadi Mbak Tasya juga tanya gitu kan Hmm, ya. Kalau misalnya kita dapetin duit nih Riz, dari aplikasi ya. apa penghasil uang tadi, apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau memang benar-benar menghasilkan dan menguntungkan, yuk jangan langsung dihabisin duitnya gitu ya. Karena Hmm, masyarakat kita begitu dapat duit banyak, wah ini nih dapat duit nih dari aplikasi penghasil uang, mulai nih gembar-gembor. Karena udah banyak yang ikut, tiba-tiba aplikasinya tutup gitu kan ya. Kan banyaknya yang kayak gitu tuh Mbak Tasya. iya. Nah artinya kalau memang ini benar-benar menghasilkan buat kita, coba rencanakan keuangannya dengan bijak. Artinya coba kalau misalnya saat ini memang dana daruratnya belum ada, ya bisa dimasukkan ke dalam pos dana darurat gitu kan Jadi ya. prioritasnya adalah bagaimana kita bisa mengamankan dulu nih dana Yes, darurat ya, apapun yang bisa kita hasilkan pada saat ini, kita masukkan dulu ke pos dana darurat. Kalau seandainya dana darurat kita sudah aman, apa yang harus kita lakukan dengan uang ini? oke, kalau misalnya dana daruratnya udah aman, kita cek kehidupan kita sebenarnya masih kurang atau enggak.
Artinya kalau kehidupan kita masih kurang, artinya itu bisa membantu untuk cash flow kita setiap bulannya gitu ya untuk biaya kehidupan. Tapi kalau misalnya cash flow-nya udah aman, kemudian dana darurat udah aman, kita lihat utang piutangnya. Utangnya ada atau tidak? Kalau misalnya ada, bisa digunakan untuk membayar atau mempercepat pelunasan hutang. Kalau misalnya nggak ada juga, artinya bisa diinvestasikan ke tempat-tempat yang aman gitu ya untuk siapa tahu nanti ke depannya bisa digunakan dan benar-benar bisa bermanfaat buat kita. Begitu Mbak Tasya. Baik, artinya jadinya orang-orang yang sudah terlanjur begitu menggunakan aplikasi penghasil uang ini sebaiknya sudah cukup begitu ya, Mbak, karena tidak disarankan untuk semakin banyak lagi menginvestasikan uangnya di aplikasi penghasil uang, tetapi kemudian hasil dari aplikasi penghasil uang ini kemudian dialokasikan ke pos-pos yang tadi ini ya. Artinya kalau tadi Mbak Rista mengatakan bahwa ini kalau bisa yang paling utama atau prioritas adalah mengamankan dana darurat dulu ketimbang kemudian membayarkan utang 30-35% apa namanya pengaturan utang piutang ini ya. Nah ini kebanyakan orang kan biasanya berpikirnya saya harus bayar utang dulu baru kemudian menabung untuk dana darurat. Ini sebenarnya yang harus dilakukan itu yang prioritas yang mana? Oke, sebenarnya gini Mbak, kita lihat dulu kondisinya gitu ya. Kalau memang utang ini memang kan utang ini ada jangka waktunya ya, utang memang harus dibayar. Jadi lihat dulu tadi berapa sih yang kita hasilkan dari mesin si aplikasi penghasil uang tadi. Kalau misalnya bisa untuk dua-duanya, maka bisa disisihkan untuk membayar utang dan dana darurat. Tapi kalau misalnya hanya cukup untuk membayar utang, maka lebih baik utang dulu. Karena percuma kalau kita nyiapin dana darurat gitu ya, tiba-tiba utang ini nggak bisa kebayar, maka dana darurat juga bisa digunakan untuk membayar utang ya Mbak Tasya ya. Iya, betul betul. Oke. Nah, oke, kemudian ini terakhir, ke depannya ini kemudian apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengamankan dulu nih rencana keuangan kita, sampai pandemi ini mungkin, sudah bisa kita adaptasikan? Oke, baik, gimana sih cara mengaman keuangan kita? Memang satu-satunya cara adalah dengan melakukan perencanaan keuangan, Mbak Tasya, gitu ya. Artinya kita harus paham dulu berapa sih sumber pendapatan kita saat ini, kemudian kita akan keluarkannya kemana, karena uang itu membutuhkan arahan dari kita, gitu ya. Mhm. Jadi jangan sampai kita yang diatur sama uang. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu pendapatan kita berapa, dikeluarkannya untuk apa, kemudian pada saat proses budgeting-nya atau anggarannya kita lihat kewajiban dulu atau skala prioritas dulu yang saat ini harus kita utamakan. Yang berdasarkan hanya untuk keinginan itu nanti-nanti aja dulu gitu ya. Jadi lebih utama untuk dalam kewajiban dan kebutuhan kita. Nah, untuk kewajiban itu seperti apa? Mau tidak mau kita tetap harus bayar pajak. Kemudian kita kalau misalnya masih bisa berbagi maka berbagilah gitu ya, sedekah atau persepuluhan. Kemudian kalau misalnya memang bisa menyisihkan untuk dana darurat atau untuk tujuan keuangan maka sisihkanlah dari awal. Kemudian kalau misalnya kita punya untuk yang namanya mitigasi resiko dalam bentuk premi asuransi, maka itu juga harus kita utamakan. Kemudian kalau punya utang itu kita utamakan, sama untuk menjaga kondisi kesehatan kita. Karena COVID ini kita nggak tahu Mbak. Kemarin dengar katanya ada varian baru lagi. Wow, kalau kayak gitu gimana dengan kondisi keuangan kita kalau selalu ada varian baru ya Mbak Tasya? Iya iya. Iya, oke. Oke, baik. Jadi itu tadi ya, kalau untuk aplikasi penghasil uang sendiri ini memang tidak disarankan untuk mengalokasikan atau menginvestasikan uang kita ke sana begitu ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah, mengutamakan kewajiban yang harus kita, bayarkan, kemudian juga kita kalau bisa berbagi, kita, berbagi atau beramal, kemudian juga kita harus yang paling penting sebenarnya saat ini investasi pada kesehatan, begitu ya Mbak Rista ya? Betul, Baik. betul, setuju Mbak Tasya, setuju banget. Dan jangan lupa gitu ya, melihat peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk nambah pendapatan itu banyak sekali kok gitu ya. Jangan mau instan, karena yang instan itu nggak akan pernah lama Mbak Tasya. Baik, jadi harus tetap produktif dan harus gigih untuk bisa menghasilkan, apa yang kita, kehilangan kemarin itu ketika masa pandemi. Baik Mbak Rista, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Tasya, stay safe selalu.